Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para viewer yang setia, para pendengar yang setia. Untuk episode kali ini kita ingin membahas ada beberapa orang yang atau banyak sih sebenarnya tidak cuma beberapa. Banyak orang yang sering memberikan sebuah inspirasi kepada kita. Kenapa sih mereka kok bisa melakukan itu, melakukan terobosan besar? Bagaimana mereka kok bisa melakukan hal yang sepertinya itu tidak mungkin atau sepertinya ini tidak bisa. Kemudian banyak nih sekarang lagi apalagi musim pandemi seperti ini, banyak orang mencari pekerjaan. Tapi banyak orang juga yang membuat lapangan pekerjaan, bukan mencari lapangan pekerjaan, tapi membuat lapangan pekerjaan. Salah satunya teman kita ini yang kebetulan saya hubungi secara langsung, yaitu pendiri atau foundernya sih, istilahnya founder. Kalau bahasa gaulnya sih founder. Foundernya Davidea Teknologi. Nah, Davidea itu sebenarnya adalah sebuah perusahaan, anggaplah seperti itu. Nanti yang jelaskan biar foundernya sendiri. Sebuah perusahaan yang bergerak di bidang IT. Kebetulan posisi perusahaannya itu ada di Jember. Bagaimana foundernya membangun bisnis ini, kita langsung cari tahu langsung sama Mas Enggal Deni Saputra. Ini salah satu foundernya. Lahir di bulan Januari tahun 97. Aslinya Umbul Sari, Jember. Riwayat pendidikannya SD di SD 1 Sukarno, kemudian SMP 1 Kencong, kemudian SMK 6 Jember, kemudian melanjutkan kuliah di Politeknik Negeri Jember, jurusan Teknologi Informasi, dan pernah juga menjadi student exchange di Kyongpok National University, dan sekarang mulai mendirikan Davidea. Nah, sejak kapan nih Davidea bergerak? Mari kita kenalan langsung. Di sana ada Mas Enggal. Apa kabar Mas Enggal? Siap. Halo, Assalamualaikum. Alhamdulillah, baik Mas. Ya, Alhamdulillah, ya, sehat-sehat. sehat-sehat ya. Oh iya, ini selamat untuk jadi Siap. kemanten barunya. Alhamdulillah. Waduh. Selamat. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ya, dan Mas Enggal lagi santai-santai nih ya, Ya, nyaki santai-santai sambil gerimis ini. sambil nunggu gerimis. Sore-sore gerimis. Posisi di rumah apa di kantor ini, Mas? Posisi lagi di rumah aja. Di rumah saja. Oke. Posisi lagi di rumah. Ya. Ini Mas Enggal, kita mau tanya-tanya nih. Davidea itu apa sih sebenarnya? Oke, siap. Oke, jadi tadi udah disampaikan mengenai profil singkat. Davidea itu perusahaan IT, lebih tepatnya software house. Jadi kita lebih ke service. Jadi kita menyediakan service nanti provide untuk web aplikasi ataupun aplikasi mobile juga oke, e-commerce dan sebagainya seperti itu. Jadi kita lebih ke custom software. Nah, seperti itu sih untuk gambaran dari Davidea ini. Jadi Davidea itu lokasinya di Jember, tadi udah disampaikan. Terus kemudian kalau untuk base camp-nya itu di daerah kampus di Perumahan Masjid. Itu kalau untuk overview singkat dari Davidea. Jadi so far udah 2 tahun, 3 tahun berjalan. Oh, sudah 3 tahun Ya ya. udah 3 tahun berjalan. Ya, dari mulai kami kuliah sih, dari kami kuliah udah kita coba ngerintis itu sih. Awalnya bentuk tim, cuma kita lulus kuliah, kita mulai serius, akhirnya Mhm. kita lebih ke arah legalitasnya kita benerin, Mhm. jadilah seperti sekarang. Itu sih. Alhamdulillah. Ada lima, lima orang yang satu tim ya. Betul betul. Boleh Oke. tahu perkembangan awal mula memperbentukan lima orang itu terus akhirnya menjadi satu tim. Awal mulanya. Oke. Boleh boleh boleh. Nah, jadi gini, jadi kita sebenarnya kalau dari 5 orang itu sebenarnya nggak semuanya dari ranah IT ya, karena basicnya kita waktu itu pas masuk ke Politeknik Negeri Jember itu kan memang vokasi, Poltek memang vokasi, jadi di mana di sana nanti kita
terbiasa dengan project-project, jadi nggak cuma Mhm. project di dalam kampus, cuma kita juga diusahakan untuk nyari project dari luar. Jadi kita udah biasa istilahnya dikasih bumbu-bumbu marketing sudah biasa gitu Iya iya iya. di kampus. Nah kayak gitu. Terus kemudian dari 5 orang ini yang pure aslinya dari SMKA itu tuh cuma 2. Saya sama Mas Ari. Nah, teman. Memang Jember juga sih. Nah, 3 Mhm. yang lain itu adalah dari SMA sama MA dulunya. Iya. Nah, Mhm. memang karena bertim ini kemampuannya beda-beda. Mhm. Nah, ada yang ngoding, ada yang bagian marketing dan sebagainya. Mhm. Akhirnya kita memutuskan untuk kita gabung. Nah, kita coba cari klien. Awal dulu kita inisiasinya itu 2018 kalau nggak salah. Mmm. 2017 atau 2018 kayak gitu. Mhm. Kita waktu itu pertama dapat klien itu membuat aplikasi laundry sih sebenarnya di daerah kampus Oh. itu. Nah, jadi pertama kalinya. Awalnya memang kita suka IT, kita tertarik, terus Heeh. kebiasaan juga cari project. Dan Mhm. waktu itu karena zaman kuliah ya, nah Iya. kita kepepet juga nggak punya uang tambahan. Nah akhirnya Nah, betul betul. project-an. Jadi Awalnya dari situ sih. the power of Awalnya kepepet kepepet. ya sebenarnya? Ya betul betul. Awalnya kepepet awalnya. Nah, memang karena waktu itu kendalanya adalah di waktu ya, karena kita ada organisasi, kuliah, terus habis itu kita juga project-an, jadi memang di pikiran mecah ada 3 cabang lah istilahnya seperti itu. Nah, terus kemudian kita lanjut katakanlah udah 2019 waktu itu kita lulus bareng alhamdulillah. Nah, waktu itu kita juga dihadapkan namanya kita membangun bisnis. Nah, ada naik turunnya juga. Nah, waktu itu akhirnya dari asalnya 5 orang, Mhm. waktu 2019 awal kita akhirnya tinggal berempat. Nah, karena Tinggal memang berempat? ada tinggal berempat sampai Mhm. sekarang. Sampai 2020 tuh berempat. Mhm. Terus kemudian alhamdulillah di tahun ini kita udah berenam sih, udah Sudah berenam berenam? dengan beberapa vendor lain, istilahnya freelance kita juga udah banyak. Mungkin total kalau digabungin sih ada 10 ya kira-kira. Ada 10 10 gitu sih. orang ya? Karena freelance kita kebanyakan mahasiswa sih memang. Jadi kita Mmm. adik kelas, adik tingkat di Police kita guide. Nah, jadi kita bisa berdayakan juga. Itu sih awalnya dari situ 2019 kita mulai bentuk CV waktu itu. Kita bentuk jadi CV, terus kemudian alhamdulillah sampai sekarang terus berkembang sih. Jadi kliennya waktu itu Alhamdulillah. dari ranah UMKM. Mhm. Waktu itu 2019 itu masih kita ke ranah UMKM, terus Iya. kemudian 2020 kita mulai ke ranah swasta sama government. Alhamdulillah Mhm. sampai sekarang memang kebanyakan dari swasta sama Government. government dan startup sih. Itu Iya iya, sip kebanyakan sip. itu sih. Bagus itu. Berarti kan punya CV ya? Berarti kalau sudah ada CV, ada dana. Nah, pembuatan CV kan pasti Nah, membutuhkan sebuah dana. Awal mula betul betul. collecting dananya dari mana? Apa dari proyek-proyek yang Ah, sebelumnya atau oke. gimana? Yap. Nice, nice. Nah, ini mungkin jadi salah satu apa ya? Salah satu bekal juga sih untuk Para kita pendengar semua, juga? apalagi Mhm. kalau kita mau membangun benar-benar bisnis itu legal juga di mata hukum, terus lebih Iya. trust juga ke klien. Nah, Mhm. itu dulu kita awalnya dari itu sih. Karena kita di waktu kuliah itu sudah sering proyekan, ya meskipun nilainya nggak besar ya, jangan dianggapkan namanya aja proyek, tapi sebenarnya kita juga masih dalam tanda kutip waktu itu masih kere sih sebenarnya. Iya. Betul betul. Nah, dari situ kita olah Perintis. lagi kembali untuk kasnya. Nah, Mhm. dari situlah kita eh, apa namanya modal awal sih. Modal awalnya yang kita ajukan ke notaris. Nah, waktu itu kita udah bangun CV. Modalnya nggak banyak sih bener waktu itu. Kalau untuk CV memang nggak terlalu banyak dibandingkan dengan PT. Kalau PT memang Iya. butuh banyak modalnya kayak Mhm. gitu. Nah, waktu itu akhirnya yaitu dari cash flow project yang lama-lama kita kumpulkan, kita kelola lagi, jadilah Mhm. modal untuk kita membangun legalitas itu tadi. Itu Oh. sih sampai kita bisa ngontrak kantor baru itu. Oh, alhamdulillah. Berarti Nah, memang jangan dibayangin kantornya bagus ya, ya, kantornya ala kadarnya dulu. jangan khawatir, Google pun perusahaan sebesar itu berawal dari garasi Siap siap gitu. siap. Ya Nah, kayak gitulah kira-kira. iya, nggak ada masalah. Nah, ini juga sebagai acuan untuk para pendengar yang ingin membuka usaha atau ingin membuka peluang pekerjaan, itu jangan terlalu memikirkan
dana dari mana? Kita bangun dari benar-benar dari Betul, awal, betul. dari nol. Dari awal. Kita jalankan saja yang kecil-kecil, Nah, siap. rokok Dari semua yang kita itu punya aja dulu. betul. Yang kita bisa dan kita punya. Dari awal Betul, dari semua betul. dari Siap. situ. Nah, Nah, dari David Diaz terus akhirnya membentuk CV itu rentan dari buku pertama kali berdiri David oh iya, Diaz ya. sampai punya CV itu rentannya berapa lama, Mas? Oke, dulu itu gini Mas, awalnya memang 2018 kalau nggak salah ya. Iya. Kalau nggak salah 2017 atau 18 waktu itu, terus Mm-mm. kemudian itu masih mahasiswa, masih Masih newbie belum banget. lulus ya? Nah, kita ya betul, kita tuh titik baliknya dari itu sih, dari kita pulang PKL waktu itu. Mm-mm. Jadi apa namanya, pas PKL itu kan memang kita misah, bertim 5 itu misah, terus kemudian nah, memang waktu kita kembali itu udah bawa ilmu dari Tempat perusahaan PKL tempat kita masing-masing. magang masing-masing. Iya, Nah, heeh. kita udah dapat insight masing-masing. Iya, Itu dia gunanya PKL ternyata banyak insight banyak. lagi dari Mm-mm. luar. Akhirnya kita putuskan untuk apa namanya? Untuk bangun legalitas. Jadi anggaplah 2017, 18, 19. 19 itu mulai kita urus untuk ke legalitasnya sih. Ada waktu 2 tahun. Ya. Nah, hitungnya Iya, 2 tahun itu sih. Terus yang kena kita 2019 itu udah katakanlah udah mulai naik. Nah, 2020 kita sama-sama ngerasain yang namanya pandemi ya waktu itu. Nah, itu betul, langsung betul. anjlok lagi. Benar, pasti semua itu, Anjlok lagi. semua pasti. Ya, semuanya kena. Gitu sih. Ya naik turunnya kayak gitu akhirnya. Terus Iya. alhamdulillah 2020 pertengahan atau hampir akhir sih, itu kita kembali mulai menata. Ternyata pas pandemi itu memang kalau kita ngeluh sih ya pasti pasti ngeluh sih. Pasti, Cuma pasti. Mm. waktu itu kita manfaatin buat evaluasi sama bangun pondasi bener-bener sih. Nah dari Mm-mm. situ kita akhirnya introspeksi. Nah lama-lama kita bisa bangkit kembali. 2020 kita mulai naik lagi sampai sekarang alhamdulillah sih. Kita Hmm. mulai Alhamdulillah. stabil gitu. Iya. Jadi CV-nya itu ke notaris Ya. itu mulai tahun 2019 pertengahan kalau nggak salah itu mas. 2019 Pertengahan itu pertengahan. kita mulai urus ya. Nah, Nah, waktu kita mau lulus mm-mm. oleh-olehnya itu tadi. Sebelum lulus ternyata kita udah punya legalitas CV. perusahaan. Jadi waktu itu Alhamdulillah. kita berempat sih. Waktu itu udah berempat. Alhamdulillah ternyata keturutan karena mimpi kita waktu itu pengen punya angan-angan. Dulu kan pas wisuda di Gor Poltek itu kan pasti ada karangan bunga ya mas. Iya, iya. Nah waktu itu masa perusahaan dari luar aja, kalau bisa perusahaan kita naruh karangan bunga di sini. Akhirnya Nah waktu itu keturutan apa tidak? sebenarnya begitu sih. Akhirnya belum keturutan, Belum cuma keturutan. sebelum belum keturutan. Cuma meskipun kita nggak ngirim karangan bunga, setidaknya kita udah punya perusahaan sebelum lulus. Itu sih mas. Iya, alhamdulillah. Gitu. Tapi ya itu masuk Gitu. salah satu hadiah waktu wisuda. Nah, siap. Ada Nah, isu berarti. sekarang membentuk sebuah perusahaan ini, apalagi tidak sendirian, banyak orang, itu pasti Hmm. ada berbeda pendapat. Pasti ada, saya Oh ya pengen pasti, pasti. ini, saya pengen itu. Lah, selama ini untuk menangani Pasti. atau menanggapi, mengatasi masalah itu bagaimana? Oke, jadi kalau untuk masalah apalagi kita backgroundnya beda-beda ya. Tadi Mm-mm. ada yang dari MA, dari SMA, ada yang memang nggak pure dari IT, terus kita juga baru banget terjun di dunia persoftwarehousean. Nah, Mm-mm. waktu itu yang perlu kita garis bawahi adalah ketika kita tekankan pas mau bentuk CV itu, nah kita ada semacam visi lah, ada gambaran besar perusahaan ini mau dibawa kemana itu sih. Mm-mm. Nah, jadi kita istilahnya kalau itu dalam tanda kutip bentrokan antar tim itu pasti ada. Hanya Mm. saja sama, tujuannya itu sama ke visi itu tadi. Meskipun misinya dari kita tuh kadang ada, aku pengen A, B, C, dari keempat orang tuh ada A, B, C. Yang penting jalannya bareng ke tujuan yang sama itu sih mas. Lebih ke situ. Nah, terus kita itu juga harus tahu kondisi di tim sama apa ya pasar sih, mana yang lebih apa namanya prospek. Nah dari kita Mm. juga harus apa ya legowo nerima masukan. Jadi jangan terlalu namanya bertim, jangan terlalu keakuannya tuh tinggi gitu sih. Egonya ya, Nah waktu itu ego kita diri. sama-sama ngeyel repot ya. Iya, iya, ya, betul, betul itu. Gitu. Yang penting jalannya tetap bareng ke tujuan yang sama tadi. Meskipun caranya dari kita pasti ada plus minusnya juga, ada beda-beda juga kayak gitu sih. Oh, begitu. Sama-sama saling ngerteni akhirnya. Jadi harus Gitu. saling ini ya, menurunkan ego masing-masing.
untuk mencapai Nah, satu betul. tujuan. Sambil sambil ngelihat yang prospek yang mana sih sarannya. Iya betul. Gitu. Kan kita ini eh, apa ya, perekonomian benar-benar down ketika Nah, terjadi betul. wabah ini, terjadi wabah. Heeh. Nah, dari Davidia sendiri, terobosan yang terbaru agar mendongkrak perusahaan lagi. Banyak loh perusahaan yang sebelum pandemi itu besar banget, setelah waktu pandemi dia Hmm, malah gulung tikar. Nah, Davidia sendiri untuk siap. menangani pandemi ini bagaimana? Bisnis itu ya. Ya, krisis banget Nah, ini. waktu itu kita ada dua cara sih. Yang pertama cara dari sisi internal kita dulu, kita gali dulu sebenarnya potensi kita, terus kemudian kita sebenarnya punya apa aja sih, kayak gitu. Kita punya apa aja, terus yang potensial dari kita apa aja itu waktu itu kita gali. Terus Hmm. kemudian value kita sebenarnya apa? Kita pengen pengen apa ya, waktu itu memang buat evaluasi bener-bener. Terus akhirnya kita ketemu service kita memang ternyata spesialis untuk custom software. Terus kemudian web sama mobile ya waktu itu. Terus Hmm. kemudian segmen kita waktu itu awalnya sih untuk UMKM Mas. Waktu Hmm. itu awalnya memang UMKM. Terus kita UMKM. ngelihat juga ini sisi eksternal ya. Tadi internal berarti kita evaluasi sambil bangun brand juga. Terus Hmm. kemudian dari sisi eksternal kita beralih target marketnya beralih. Karena waktu Hmm. itu gini, sederhananya kalau kena pandemi, nah kalau target kita tetap UMKM, UMKM waktu itu memang lagi krisis-krisisnya, Betul, berarti nggak punya uang, kayak gitu betul. kan. Nah, Pak, kita pasti. cari yang kira-kira yang waktu pandemi mereka ada uang atau istilahnya masih tetap berdiri itu Hmm. siapa. Nah, itulah yang kita jadikan untuk target pasar. Target pasar untuk apa namanya? Untuk perusahaan kita. Akhirnya kita tumbuh, terus kemudian kita cari government. Government memang waktu itu memang stabil ya kalau government. Terus kemudian kita cari perusahaan swasta, terutama di bidang kesehatan. Satu itu sih, Hmm. gizi, terutama gizi waktu itu. Nah, kita coba beralih ke kesehatan, government, sama startup. Nah, jadi untuk targetnya kita alihkan. Kita cari yang waktu itu pegang uang siapa, yaitu yang kita jadikan target. Itu sih. Hmm. Ada ini ya, introspeksi diri di internal, kemudian dibahas bersama Iya, apa yang betul kurang betul. dari perusahaan Kita ubah ini, haluan akhirnya. terus akhirnya berubah untuk mencari sasaran baru, Betul. sasaran pemasaran baru, dengan Nah, melihat siapa nih siap. yang lagi settle atau lagi bertahan di dalam Yang waktu lagi pandemi ya lagi ini. bertahan siapa ya itu kita Ya, ke situ jadi yang target untuk diarahkan. kita bantu. Berarti kan Betul. ada pemasarannya nih, ada pemasaran Betul betul. yang kuat, yang bisa mengarahkan. Lah, metode pemasarannya apa hanya dengan sekarang musim digital, bisa di toko Betul. online atau hanya di website saja, atau ini door to door. Oke, jadi kalau untuk pemasaran, karena memang ini barangnya nggak kelihatan ya, jadi Betul, kita betul. jualan barang yang nggak kelihatan. Iya. Itu. Nah, yang pertama adalah kalau dari sisi apa ya, kalau dari sisi non digital itu Mm-mm. dari kami pasti ada teman-teman kita asumsikan semuanya adalah marketing. Jadi Mm-mm. meskipun teman-teman basicnya adalah ngoding, tapi ketika nanti ada orang atau ada kenalan, itu kita tetap membuka diri. Jadi semuanya itu kita asumsikan bisa apa ya, klien Semua itu bisa jadi masuk dari mana aja, itu semuanya bisa, semuanya bisa semua handle. jadi Cuma nanti marketing ya. ketika masuk, nah semua ketika nanti masuk ada memang yang benar-benar handle untuk proses sampai deal seperti itu. Nah Hmm. terus kemudian kalau untuk digitalnya itu kita manfaatin ke itu sih, ke website sama LinkedIn, terus kemudian untuk Instagram juga itu sih. Hmm. Terus kemudian kalau di luar itu kita lebih ke sini sih, Mas, lebih komunitas. Nah, kita Oh, komunitas, kita gitu. bikin komunitas. Nah, dari situ kita ada banyak manfaatnya sebenarnya kalau komunitas. Yang pertama adalah kita nanti bisa bisa dapat talent atau nanti calon apa ya istilahnya, calon tim baru kita. Mm-mm. Terus kemudian kedua, nah kita juga akhirnya lebih memperluas sih. Akhirnya mulut dari mulut ke mulut nanti orang bakal tahu. Itu sih. Dulu pernah sama kita, terus kemudian ada klien baru itu ternyata klien baru itu dapat info dari klien kita yang lama. Itu sih. Nah, Kebanyakan itu. berarti Jadi kita tetap sebenarnya harus servisnya ya, all out. berarti memang pemasaran yang paling apa ya? Yang paling penting itu sebenarnya pemasaran ketika kita menservis satu satu klien itu Nah, full. betul. Akhirnya Betul. Kita harus terpuaskan dan itu bisa nah, menjadi rekomendasi kepada perusahaan lain rekomendasi. atau ke Betul. Rekomendasi klien yang paling penting. lain. Betul, rekomendasi. Betul, Memang betul. karena Itu sih. benar jujur di suatu apa ya, instansi atau suatu perkantoran lah anggapannya karena ini aplikasi
Jujur ini sering terjadi adalah ketika si programmer setelah membuat atau sudah build semua sebuah Ya, aplikasi, itu ketika ada trouble, programmernya menghilang karena sudah dibayar. Itu kena ghosting ya. betul, kena ghosting. Jadi istilah ghosting tidak hanya di pacaran. Oke, Jadi oke. programmer yang ghosting itu banyak. Nah, maka Iya, iya, dari iya. itu, kalau sudah servisnya bagus, kalau bagi kantor itu bisa diterima, oh ini bagus Nah, pelayanannya, pasti akan direkomendasikan ke betul, kantor-kantor betul. lain atau ke Sip. perusahaan-perusahaan lain yang membutuhkan Nah, IT seperti itu. marketing paling ampuh itu rekomendasi. Betul, rekomendasi itu paling ampuh banget. Betul. Paling Karena ampuh. kalau di government pun Hmm, itu kalau tidak ada istilahnya tidak ada rekomendasi dari betul. dinas lain itu tidak bisa, hampir tidak bisa Hmm. karena mereka takut nih kita mengeluarkan dana, Nah, itu takut iya, iya. mengeluarkan dana dan ternyata tidak bisa apa-apa. Itu banyak terjadi, Nah, betul. itu banyak yang terjadi. Hmm. Makanya sekarang rekomendasi itu sangat penting. Jadi Paling untuk banget. yang ingin membuat sebuah, nggak cuma software ya, untuk membuat Betul, nggak cuma usaha, software, semua betul. brand. Semua pokoknya usaha apapun itu harus full service. Jadi Full service. membuat yang namanya klien itu senang pada kita, suka sama kita, Hmm. makanya baru bisa berkembang. Kalau tidak melakukan full service, pasti akan stuck atau bahkan akan gulung Ya, tikar. Pasti kapok itu. bisa-bisa. Nah, betul, klien itu kapok pasti. Dan seandainya ada klien yang ingin menggunakan, kemudian ada Hmm. bisikan, oh itu enggak enak atau oh itu Nah, tidak biar bagus, klien buyar sudah hilang iya betul. gitu. Nah, sekarang pengen tahu perkembangan Davidia ini. Davidia sudah mengerjakan berapa banyak aplikasi dalam awal Oke. buka sampai sekarang? Waduh, kalau itu kayaknya juga udah banyak ya, sampai lupa juga. Tapi Saking kalau banyaknya. dari segmentasi, dari segmentasi sih kita gini, kita ngelompokannya kalau dari sisi klien, UMKM kita tetap ada Mhm, UMKM mhm, yang mhm. pakai jasa kita tetap ada. Terlebih mereka lebih ke itu sih, landing page terus sama Mhm, e-commerce itu sih, e-commerce mhm, sederhana sih. Terus mhm. kemudian kalau untuk sisi government itu lebih ke aplikasi untuk internal mereka, baik itu seperti kayak keuangan, penggajian, terus kayak pengadaan dan sebagainya. Terus kemudian di sisi lain itu tadi government sama perusahaan swasta ya. Terus kemudian kalau startup kita lagi memang kebanyakan startup sih. Startup itu banyak macamnya. Dia memang Mhm. produk, jadi perkembangannya nggak pernah putus. Iya, Jadi heeh. katakanlah kalau memang proyekan itu biasanya fiturnya nanti ABC selesai dalam waktu katakanlah 2 bulan. Nah, sedangkan kalau untuk startup itu nggak begitu. Jadi biasanya kita lebih ke katakanlah kita dikontrak 1 bulan, fiturnya apa aja tergantung mereka. Nah, biasanya Iya. kita kebanyakan kayak gitu. Mhm. Nah, terus kemudian kalau untuk klien sih alhamdulillah dari Jawa, dari mulai barat, tengah sampai timur kita udah pernah nyoba, udah pernah ada Oh, deal luar Jawa juga. sudah pernah juga ya? Terus ya yang terus sampai ke terjauh sih dari Malaysia sama Singapura sih. Jauh banget Itu. itu. Itu malah Kalau sampai internasional anggapannya nah, kelasnya ya. sudah. Ya, alhamdulillah. Iya, iya, iya. Itu Sip, sih. sip. Kalau dari sisi segmentasi klien sama aplikasi Mhm. itu website, terus kemudian aplikasi untuk internal mereka kayak information system sama aplikasi mobile. Itu sih kalau dari yang pernah kita kerjakan. Yang pernah dikerjakan. Lah, Ya. untuk ini, untuk perkembangan selanjutnya, Davidia ini punya terobosan apa sebenarnya setelah ini, Oke. yang baru-baru ini? Siap. Jadi kalau dari kita Mas lebih karena kita udah memahami juga klien kita dari kita berjalan awal sampai sekarang kita udah mulai benar-benar tahu kolam kita yang mana. Ibaratnya orang Betul. mancing itu dulu masih nyoba kolam mana aja ya. Iya. Sekarang kita udah tahu kolam kita yang mana. Nah, akhirnya kita juga memang benar-benar menyesuaikan dengan pasar. Mhm. Kebanyakan kita lebih ke startup itu tadi. Jadi kita istilahnya startup bantu startup lah ibaratnya Iya. kayak gitu. Oh, Jadi iya. kita bantu ibarat kalau startup itu kan rata-rata mereka lebih ke sisi gimana mereka jualan. Nah, urusan TI itu biar kita, ibaratnya kayak gitu. Jadi kita Mhm. dalam tanda kutip itu adalah tim IT mereka kayak gitu. Kita servis mereka seperti itu. Nah, terus habis itu kalau terobosan dari sisi servis tetap kalau dari sisi kontrak ya
kita ada dua opsi sebenarnya. Ada yang project base sama sprint base. Kalau project base ya itu tadi seperti umumnya kalau kita ada fitur ABC selesai dalam waktu 2 bulan. Nah, sedangkan kalau untuk service yang baru kita itu sprint base itu adalah yang kita ikat seperti ini. Yang kita ikat adalah waktunya. Katakanlah kita minimal kontrak 2 bulan, fitur terserah dari klien. Terus kemudian timnya siapa aja. Nah, itu kembali lagi dari klien butuh timnya seperti apa. Kita mulai dari quality assurance, terus back end developer, terus nanti ada mobile developer, desain dan sebagainya kita udah insya Allah udah ada semua. Jadi nanti kita bisa tawarkan ke klien seperti itu sih. Ada dua opsi. Itu value yang ingin kita kembangkan juga. Terus kalau untuk produk kita juga pengen punya produk. Nah ini yang kita baru bangun lebih ke itu sih aplikasi untuk pengadaan sama keuangan itu yang pengen kita bangun bareng-bareng sih sama tim. Terutama untuk marketing juga apa ya bantu tim marketing lebih ke situ. Jadi produk yang akan diluncurkan itu banyak arahnya di keuangan sama pemasaran. Betul, Ya? keuangan sama marketing sih, pemasaran betul. Ke situ arahnya. Arahnya banyak ke situ. Karena memang pada musim pandemi ini itu yang sangat dibutuhkan pemasaran secara digital. Betul. Itu. Betul banget Mas. Nah, pasti itu. Nah, untuk pendengar ini, mungkin Mas Enggal mau ngasih kenapa sih? Mungkin ini sekalian promo lah anggapannya Mas. Kenapa sih para pendengar tuh harus menggunakan Davidia? Oke. Kenapa nanti kalau misalkan ada buat para pendengar ya, kalau ada yang atau misalkan sebagai business owner-nya atau mungkin bapak, paman atau teman-teman punya bisnis juga, kenapa pilih kita? Jadi kita lebih ke value kita ada 3. Yang pertama kita adalah timnya adalah semuanya insya Allah profesional dari mulai project manajernya, UI UX designer, back end, mobile developer sampai quality assurance itu udah ada dan alhamdulillah udah oke banget, udah teruji lah. Terus kemudian untuk dari ke poin kedua itu lebih ke ini dedicated. Jadi semuanya benar-benar dedikasinya full-fullan kayak yang tadi disampaikan Mas, full service dari kita. Terus yang terakhir agile. Itu tadi karena value yang mau kita bangun adalah sprint base. Jadi kita nggak terlalu terpatok sama scope fitur, tapi lebih ke kualitas itu sih. Nah, jadi terus kalian kalau misalkan pengen buat apa, insya Allah kita bisa. Asal di bidang IT ya. Itu sih. Jangan di bidang pengen makanan. apa kita bisa. Gitu. Ya, jangan di bidang makanan, itu susah itu. Terus kemudian ini sih, Mas, lebih ke ini tadi. Selain dari sisi apa ya, kenapa pilih kita, terus ini tadi. Bagi teman-teman mungkin yang punya skill di bidang IT, nah kita juga memang sekarang lagi open intern sih memang, tapi nggak menutup kemungkinan tahun depan insya Allah kita juga hiring tim baru. Nah, jadi teman-teman nanti misalkan kepo banget kayak apa lingkungan di Davidia seperti apa, lingkungan kerjanya nanti bisa cek aja di website ataupun di IG kami. Nanti biasanya di sana ada apa ya, spoiler dikit-dikit lah kegiatan kita seperti apa. Nanti bisa jadi bagian dari tim kita. Nanti link Instagram sama websitenya nanti saya letakkan di deskripsinya YouTube. Oke, siap. Siap Mas. Gitu. Terima kasih banyak semuanya yang telah mendengarkan. Terima kasih juga Mas Enggal. Jadi saya akhiri sampai di sini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.